Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11, yakni beranggotakan saya sendiri, Nurul Maula Miftahur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan kalimat percakapan di transportasi dalam bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Oke, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Kemudian bahasa Arab sendiri merupakan salah satu rumpun bahasa yang digunakan oleh suku Arab yang tinggal di semenanjung Jazirah Arab dan merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Kemudian bahasa Arab sendiri secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua ragam, yakni bahasa Arab Fusha dan Amiyah. Kalau secara singkat saja, bahasa Arab Fusha itu adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, yang digunakan dalam situasi resmi. Pada intinya bahasa Fusha ini digunakan adalah bahasa resminya orang Arab, seperti itu. Kalau bahasa Amiyah sendiri adalah bahasa yang non formal. Jadi kalau bahasa Fusha tadi mungkin bisa diartikan, beberapa mahasiswa mungkin mengartikannya adalah bahasa baku. Kalau bahasa Amiyah itu lebih ke bahasa pasaran atau bahasa sehari-hari yang digunakan orang Arab, seperti itu. Langsung saja yakni mengenai contoh kalimat bahasa Arab mengenai mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan, yakni mengenai kalimat-kalimat yang digunakan di dalam transportasi dalam Fusha dan Amiyah. Oke, yang pertama, dalam bahasa Fushanya yumkinu al-julus ilal jani bika, dan bahasa Amiyah yumkin ijlis min waro, artinya apakah aku boleh duduk di sampingmu. Di sini yang menjadikan beda adalah di sampingmu. Makna kata di sampingmu dalam bahasa Arab Fusha itu janibika, kalau dalam bahasa Amiyah miwaro. Terus kemudian yang kedua ya ini silahkan. Nah, silahkan ini dalam bahasa Fusha tafadhol. Kalau dalam bahasa Amiyah, kenapa itu ada dua? Yang satu dari menurut bahasa Amiyah yang digunakan di Mesir, yang satu menurut bahasa Amiyah yang digunakan di Saudi, seperti itu. Kalau yang di Mesir fadhol, kalau yang di Saudi fadhol, kalau yang di Mesir tafadhol. Kemudian kamu mau pergi kemana? Wen antiroh, sedikit keterangan, yakni ketika misal di Fusha ini tulisannya aina, tapi kalau kita membaca dari segi Amiyah itu tidak dibaca aina, tapi dibaca ain, seperti itu. Kemudian lanjut, aku akan ke kota dan kamu. Wa anta kif, kalau di bahasa Fusha wa anta, kalau di bahasa Amiyah yakni anta kif. Kemudian ana aidon, saya juga. Itu kalau dalam bahasa Fusha. Kalau bahasa Amiyah ana kaman. Kemudian apa dalam bahasa Fusha ma, kalau dalam bahasa Amiyah itu ais. Iz hiya sayyaroh.
Selanjutnya, laisa hunaka sayyarah yumkin an tuwasil ilal Madinah illal hafilah. Karena kalau di bahasa Amiyah itu tidak ada, itu diartikan mafi, kalau gitu mafis hunaka sayyarah yumkinu an tuwasil ilal Madinah illal hafilah. Kemudian dari mana kamu? Anta min aina anta kalau dalam bahasa Fusha. Kalau di sini juga terlihat perbedaannya, yaitu susunan katanya. Min aina anta sama anta min ain. Kemudian keterangan kalimat. Ada beberapa keterangan kalimat, yakni es itu kalau dalam bahasa Amiyah artinya apa, seperti itu. Beda lagi kalau kita mengartikan apa dalam bahasa Fusha, madama, seperti itu. Kemudian perubahan dalam penuturan. Yang pertama, orang Mesir biasanya menuturkan qaf itu ain, hamzah. Seperti dalam contoh, wa aqra kitabak ya bani wara'a kitabak. Jadi seperti ini. Orang Arab itu mungkin bukan tidak bisa, tapi tidak terbiasa melafalkan huruf ko, seperti itu. Kemudian juga mereka tidak terbiasa melafalkan huruf jim. Jadi ketika ada mufrodat itu yang memakai huruf jim, mungkin mereka akan menggantinya dengan huruf g. Misal, hari ini adalah hari Jumat. An-nahar dahyaumul jum'ah. Itu menjadi jum'ah, itu menjadi gum'ah, seperti itu. Karena mungkin kebiasaan dari mereka yang dari turun temurun ya. Kemudian cara mereka melafalkan huruf tha itu sangat beda. Misal ini, ihna akhtar min salasah, seperti itu. Tapi karena mereka melafalkan huruf sa itu sebagai huruf ta, jadi ihna akhtar min talatah, gitu. Kemudian kaidah dasarnya, Amiyah banyak mungkin lebih ke mengakhiri seluruh kata dengan huruf sukun atau mati tanpa memperhatikan kaidah bahasa Arab atau memperhatikan nahwu sorofnya, seperti itu. Jadi huruf terakhir dalam suatu mufradat itu dibaca sukun, seperti itu. Aizak dilwaktil halun, seperti itu. Itu beberapa dan juga beberapa keterangan, yakni huruf vokal yang misal contoh aina, mereka membacanya bukan ai tapi ain. Mungkin kalau saya masih kurang dalam menjelaskan, saya mohon maaf, atau masih belum pandai dalam pengucapan bahasa Amiyah, saya mohon maaf. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.